Apa jadinya jika ondel-ondel yang biasanya hadir dalam keramaian harus mendengarkan sebuah pembacaan manakib yang penuh berkah? Hari itu, meskipun tidak dapat pergi keluar Batang, mereka tetap merasakan kedamaian dan ketenangan hati setelah Ayah Encep membaca manakib tentang Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Seperti apa ceritanya? Simak sampai akhir ya. Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, saya ingin berbagi kisah yang penuh makna tentang ondel-ondel yang, meski tidak bisa pergi keluar Batang, menemukan ketenangan dalam sebuah pembacaan manakib yang sangat istimewa. Yuk, langsung saja kita mulai. Sebelum melanjutkan cerita ini, jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka, komen di bawah tentang pengalaman atau pandangan kalian, dan tentunya subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita seru dan penuh hikmah lainnya. Jangan lupa juga untuk tekan bel-bel biar setiap video baru langsung masuk ke HP kalian. Sambil menikmati cerita ini, yuk kita sama-sama menuliskan sholawat di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk sebutkan dari mana kalian berasal, biar kita bisa lebih dekat, berbagi kebaikan, dan semoga kebaikan itu kembali kepada kita semua. Amin. Hari itu, meskipun tidak bisa mengikuti keramaian luar Batang, ondel-ondel menemukan cara lain untuk mengisi hati mereka dengan ketenangan. Kakek Toro, seperti biasa, memulai pembacaan Yasin dan tahlil sebagai bentuk doa bersama untuk kebaikan keluarga dan sahabat. Suasana di rumah terasa penuh dengan keberkahan. Suara kakek Toro yang lembut dan penuh kasih menyelimuti seluruh ruangan. Setelah selesai Yasin dan tahlil, Ayah Encep membacakan manakib Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Sosok yang sangat dihormati di Betawi, terutama karena kekeramatannya di daerah luar Batang, tempat beliau wafat dan dimakamkan. Ondel-ondel yang biasa ceria dan penuh tawa, kali ini duduk dengan serius, menyimak setiap kata yang dibacakan oleh Ayah Encep. Ayah Encep mulai membaca riwayat hidup Habib Hussein dengan suara yang tenang dan khusyuk. Manakib Al-Qut Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus, Habib keramat luar Batang. Al-Imam Hussein Abu Bakar Al-Aidrus yang terkenal dengan keramat luar Batang, lahir di desa Maibat, Migrab, dekat Hazam, Hadramaut, Yaman Selatan. Datang di Betawi sekitar tahun 1746 m. Berdasarkan cerita, bahwa beliau wafat di luar Batang, Betawi, tanggal 24 Juni 1756 m. Bertepatan dengan 17 Ramadan 1169 Hijriah dalam usia lebih dari 30 tahun, di bawah 40 tahun. Jadi diduga sewaktu tiba di Betawi berumur 20 tahun. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus memperoleh ilmu tanpa belajar, atau dalam istilah Arabnya, ilmu wahbi, yaitu pemberian dari Allah tanpa belajar dahulu. Silsilah beliau, Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah bin Hussein bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hussein bin Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar Al-Sakran bin Abdurrahman As-Sakaf bin Muhammad Maula Al-Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Syahib Mirbat bin Ali Hala, Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Uraidi bin Jakfar Syadik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus memiliki silsilah yang sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di sebuah desa yang bernama Maibat, Hadramaut Yaman Selatan, dan pada usianya yang ke-11 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya. Selepas mangkatnya ayahnya, Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus hijrah ke kota Tarim, dan ternyata di pintu kota Tarim telah menunggu seorang wali besar, yaitu Qutbil Irsyad, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang langsung menyambut kedatangan dari Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Setelah tiba di kota Tarim, beliau didampingi oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad langsung berziarah kepada Sayyidina Faqih Muqaddam Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, dan datuk beliau Sayyidina Abdullah Al-Aidrus Akbar. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan kepada beliau bahwa semalam kakekmu, Sayyidina Abdullah Al-Aidrus Akbar datang kepadaku, dan mengabarkan tentang kedatanganmu wahai Hussein. Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus menimba ilmu kepada Qutbil Irsyad, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan menurut cukilan dari Al-Habib Ali bin Hussein Alatas dalam kitabnya Ta'ajul Arasi mengatakan bahwa Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus sebelum hijrah ke Indonesia, beliau telah mendapatkan mandat kepercayaan dari guru beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk melaksanakan dawatul Islam.
Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus kemudian hijrah ke India dan Asia Timur kemudian sampai di Indonesia, khususnya Pulau Jawa tepatnya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Lalu setibanya di Pelabuhan Sunda Kelapa, beliau diusir kembali oleh penjajah Belanda. Akhirnya dengan bantuan para muhibbin di malam hari, dengan menggunakan skoci beliau tiba kembali di Pelabuhan Sunda Kelapa. Beliau kemudian berdakwah di tanah Batavia ini, dan pada saat itu penjajah Belanda sangat sensitif kepada para ulama, karena di Sunda Kelapa ini, masih ada bekas-bekas pertempuran Sunda Kelapa yang berada di bawah pimpinan dari Sunan Gunung Jati Al-Imam Syarif Hidayatullah dan Fatahillah. Sehingga penjagaannya sangat ketat dan berakibat pada dicurigainya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus sebagai pemberontak. Akhirnya beliau dimasukkan ke dalam penjara, yang berada di sekitar Glodok. Perjuangan dakwah Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus sangatlah luar biasa, dan salah satu karomah beliau adalah di pagi hari beliau berada di dalam penjara sementara anehnya menjelang maghrib beliau sudah tidak ada di dalam penjara. Beliau menyampaikan dakwah-dakwahnya di musola dan masjid-masjid, sehingga membuat takut para sipir penjara dan akhirnya kepala sipir penjara tersebut meminta agar Habib Hussein keluar saja dari dalam penjara tapi beliau menolaknya sampai akhirnya beliau keluar dari penjara dengan keinginannya sendiri. Pada suatu ketika di dalam perjalanan dakwahnya, Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus melihat seorang tentara Belanda yang memang memiliki akhlak yang baik terhadap beliau, di mana tentara Belanda ini selalu menegur dan ramah terhadap beliau. Akhirnya Habib Hussein memanggilnya dan mengatakan bahwa tentara Belanda tersebut kelak akan menjadi gubernur di Batavia. Tentara Belanda tersebut berkata sambil tertawa, "Mana mungkin aku menjadi seorang gubernur." Selang beberapa bulan kemudian sang tentara Belanda tersebut dipanggil ke negerinya dan kembali ke Batavia untuk dipercaya menjadi gubernur. Sang tentara Belanda yang kini telah menjadi gubernur teringat akan Habib Hussein dan menemui beliau seraya ta'ajub atas perkataan dari Habib Hussein, dan sebagai balasannya tentara ini memberikan hadiah berupa uang, bahkan emas, tetapi semuanya ditolak oleh Habib Hussein. Karena gubernur tersebut memaksa, akhirnya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus berkata bahwa jika engkau ingin memberiku hadiah, maka berikanlah aku tanah yang berada di luar Pelabuhan Sunda Kelapa yang saat itu sedang surut. Tentara Belanda tersebut kaget dan berkata percuma bila aku berikan tanah tersebut, sebentar lagi air akan naik dan daratan itu akan terendam air laut. Al-Habib Hussein berkata, bila engkau berikan sekarang, maka mulai saat ini air tidak akan pernah pasang bahkan hingga yaumil kiamah. Allahu Akbar. Sehingga akhirnya diberikanlah tanah tersebut. Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus memiliki tanah 10 hektar dan di atas tanah tersebut, kemudian pertama kali yang dibangun oleh Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus adalah masjid, kemudian rumah beliau yang saat ini menjadi tempat pusaranya beliau. Dan semenjak itu, dipatok tanah-tanah tersebut yang besarnya sampai 10 hektar dengan pilar dan batang-batang sehingga daerah ini dikenal dengan sebutan Luar Batang. Disebabkan di luar Pelabuhan Sunda Kelapa muncullah batang-batang. Di sini beliau bersama salah satu muridnya Haji Abdul Qadir yang merupakan penterjemahnya mengajarkan kepada murid-muridnya yang datang dari Banten, Indramayu, Cirebon, Tuban Gresik dan pelosok-pelosok kota lain di Indonesia. Dalam ajaran Islam karomah dimaksudkan sebagai hari kunlil adat yang berarti kejadian luar biasa pada seseorang wali Allah. Karomah merupakan tanda-tanda kebenaran sikap dan tingkah laku seseorang, yang merupakan anugerah Allah karena ketakwaannya. Berikut ini terdapat beberapa karomah yang dimiliki oleh Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus, atau yang kita kenal Habib Luar Batang, seorang wali Allah yang lahir di Jazirah Arab dan telah ditakdirkan wafat di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta Utara. Habib Hussein adalah seorang imam yang utama dan seorang alim yang senantiasa mengamalkan ilmunya. Suatu ketika ia pergi dari Hadramaut ke Jawa dengan tujuan ke kota Jakarta dengan maksud berdagang. Tetapi pertolongan Allah menariknya ke medan dakwah. Pada awalnya orang-orang belum mau mengikutinya. Tetapi setelah mereka merasakan keberkahannya dan menyaksikan hal-hal di luar kebiasaan pada dirinya, barulah orang-orang mendatanginya dari mana saja. Maka Habib Hussein pun menyeru mereka ke jalan Allah dan mengingatkan mereka tentang hari kiamat. Banyak orang yang masuk Islam lewat tangannya, bahkan setelah ia wafat. Para pejabat pemerintah setempat pun segan terhadapnya dan menghormatinya, baik ketika ia masih hidup maupun setelah wafatnya. Mereka sering membawakan hadiah-hadiah dan nazar-nazar, tetapi ia sendiri tidak mempedulikannya. Terkadang ia jauhi dan ia tinggalkan pemberian itu, agar diambil oleh orang yang membutuhkannya. Mengapa begitu? Habib Hussein tidak membutuhkannya, karena ia seorang yang selalu beribadah, hidup seadanya, berlaku zuhud, dan banyak tenggelam dalam musyahadah,
menyaksikan dengan mata batin Tuhannya. Ia mengasingkan diri dari orang-orang di pinggir laut di suatu tempat yang kemudian dinamakan Luar Batang, lokasi yang berada di luar batas pelabuhan Sunda Kelapa saat itu. Di situ pula ia membangun masjid, dan setelah wafat ia pun dimakamkan di situ. Habib Hussain wafat pada tanggal 17 Ramadan 1169 H 27 Juni 1756 MC. Jak itu setiap hari makam Luar Batang lalu dipenuhi para peziarah yang berdatangan dari berbagai pelosok. Di sebelah timur makam Habib Hussain terdapat makam murid terdekat Habib Hussain dari kalangan pribumi sekali, Gus penerjemahnya, yakni Haji Abdul Qadir. Sumber lain mengatakan, ia seorang dari etnis Tionghoa yang sudah masuk Islam. Ada keterangan yang mengatakan bahwa Habib Hussain pernah berkata demikian, barang siapa tidak menziarahi Haji Abdul Qadir, tidak diterima ziarahnya. Demikian yang dituturkan oleh Habib Hussain bin Ali Al-Atas, Habib Ali Bungur, dalam karya monumentalnya, Tajul Aras, jilid kedua halaman 391-393. Ada banyak kisah yang dituturkan orang mengenai karamah Habib Hussain Al-Aidrus ini. Di antaranya suatu ketika seorang opsir Belanda lewat di depan Habib Hussain. Tanpa dinyana, Habib manggil orang itu lalu menepuk pundaknya dan berkata, "Anda harus kembali ke negeri Anda. Anda akan menjadi orang besar." Perwira itu hanya bisa tertegun. Tapi lantaran cerita karamah Habib Hussain sudah termasyhur di kalangan masyarakat Betawi, ia pun menuruti sarannya. Dan betul saja, tak lama kemudian terdengar kabar bahwa ia telah diangkat menjadi seorang gubernur. Maka, sebagai ungkapan rasa terima kasih, sang gubernur baru itu datang lagi ke Batavia, hanya untuk bertemu Habib Hussain buat memberikan hadiah khusus, yang bentuk dan jenisnya terserah Habib. Tetapi sampainya di sana, ternyata Habib nolak segala pemberian itu. Akhirnya, karena didesak terus, Habib Hussain memilih satu kawasan tempat tinggal sebagai pusat dakwah, yang tak lain adalah Luar Batang. Konon, dulunya kawasan yang dimiliki Habib itu seluas 30 hektare, tetapi kemudian dibagi-bagikan kepada warga sekitar. Sejak itu, Luar Batang menjadi salah satu basis Islam di bumi Jayakarta. Kini, Luar Batang menjadi kawasan padat penduduk. Bahkan karena dekat pantai, kawasan itu terkesan kumuh. Tetapi toh tempat itu tak pernah sepi pengunjung. Tidak sedikit peziarah yang bermukim di sana hingga berbulan-bulan demi mendapatkan keberkahan sang Habib. Bahkan di antara mereka banyak juga yang datang dari luar Jawa dan mancanegara, seperti Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Makam yang tak pernah sepi itu kian ramai jika malam Jumat tiba. Begitu juga pada peringatan Maulid Nabi dan haul wafat sang Habib. Karena wafat pada bulan Ramadan, peringatan haulnya diadakan pada bulan Syawal. Hingga kini, sebagian besar rombongan wali sangat yang datang dari arah timur jadikan makam Habib sebagai bonus ziarah setelah berziarah ke wali ke-9, yakni makam Sunan Gunung Jati, di Cirebon. Kalau kemudian makam Habib Hussain menjadi salah satu tujuan para peziarah, itu tak lain karena keagungan Habib Hussain, baik budi pekerti maupun ilmu pengetahuan agamanya. Ia adalah dai besar di kawasan Batavia abad ke-18, hingga Islam tersebar luas di sana. Jika pada abad ke-18 tokoh habaib yang sangat terkenal adalah Habib Hussain bin Abu Bakar Al-Aidrus, pada abad ke-19 setidaknya ada dua nama yang sangat menonjol, yakni Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Atas, yang mendirikan Masjid Zawiyah di Pekojan, dan Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, yang popularitasnya tak perlu dikomentari lagi. Keduanya hidup kurang lebih semasa di tempat yang tidak terlalu berjauhan meskipun tidak didapatkan keterangan mengenai hubungan antara keduanya. 1. Menjadi mesin pemintal. Di masa belia, di tanah kelahirannya yaitu di daerah Hadramaut Yaman Selatan, Habib Hussain berguru pada seorang alim syufi. Di hari-hari libur ia pulang untuk menyambang ibunya. Pada suatu malam ketika ia berada di rumahnya, ibu Habib Hussain meminta tolong agar ia bersedia membantu mengerjakan pintalan benang yang ada di gudang. Habib Hussain segera menyanggupi, dan ia segera ke gudang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Makan malam juga telah disediakan. Menjelang pagi hari, Ibu Hussain membuka pintu gudang. Ia sangat heran karena makanan yang disediakan masih utuh belum dimakan Hussain. Selanjutnya ia sangat kaget melihat hasil pintalan benang begitu banyaknya. Si ibu tercengang melihat kejadian ini. Dalam benaknya terpikir bagaimana mungkin hasil pemintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari,
malah hanya dikerjakan kurang dari semalam, padahal Habib Hussein dijumpai dalam keadaan tidur pulas di sudut gudang. Kejadian ini oleh ibunya diceritakan kepada guru tarikah yang membimbing Habib Hussein. Mendengar cerita itu maka ia bertakbir sambil berucap, "Sungguh Allah berkehendak pada anakmu, untuk diperolehnya derajat yang besar di sisinya, hendaklah ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya, rahasiakanlah segala sesuatu yang terjadi pada anakmu." 2. Menyuburkan kota Gujarat. Hijrah pertama yang disinggahi oleh Habib Hussein adalah di daratan India, tepatnya di kota Surati atau lebih dikenal Gujarat. Kehidupan kota tersebut bagaikan kota mati karena dilanda kekeringan dan wabah kolera. Kedatangan Habib Hussein di kota tersebut disambut oleh ketua adat setempat, kemudian ia dibawa kepada kepala wilayah serta beberapa penasehat paranormal, dan Habib Hussein diperkenalkan sebagai titisan dewa yang dapat menyelamatkan negeri itu dari bencana. Habib Hussein menyanggupi bahwa dengan pertolongan Allah, ia akan merubah negeri ini menjadi sebuah negeri yang subur, asal dengan syarat mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menerima Islam sebagai agamanya. Syarat tersebut juga mereka sanggupi dan berbondong-bondong warga di kota itu belajar agama Islam. Akhirnya mereka diperintahkan untuk membangun sumur dan sebuah kolam. Setelah pembangunan keduanya diselesaikan, maka dengan kekuasaan Allah turun hujan yang sangat lebat, membasahi seluruh daratan yang tandus. Sejak itu pula tanah yang kering berubah menjadi subur. Sedangkan warga yang terserang wabah penyakit dapat sembuh, dengan cara mandi di kolam buatan tersebut. Dengan demikian kota yang dahulunya mati, kini secara berangsur-angsur kehidupan masyarakatnya menjadi sejahtera. 3. Mengislamkan tawanan. Setelah tatanan kehidupan masyarakat Gujarat berubah dari kehidupan yang kekeringan dan hidup miskin menjadi subur serta masyarakatnya hidup sejahtera, maka Habib Hussein melanjutkan hijrahnya ke daratan Asia Tenggara untuk tetap mensiarkan Islam. Beliau menuju Pulau Jawa, dan akhirnya menetap di Batavia. Pada masa itu hidup dalam jajahan pemerintahan VOC Belanda. Pada suatu malam Habib Hussein dikejutkan oleh kedatangan seorang yang berlari padanya, karena dikejar oleh tentara VOC. Dengan pakaian basah kuyup ia meminta perlindungan, karena akan dikenakan hukuman mati. Ia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa. Keesokan harinya datanglah pasukan tentara berkuda VOC ke rumah Habib Hussein untuk menangkap tawanan yang dikejarnya. Beliau tetap melindungi tawanan tersebut, sambil berkata, "Aku akan melindungi tawanan ini dan aku adalah jaminannya." Rupanya ucapan tersebut sangat didengar oleh pasukan VOC. Semua menundukkan kepala dan akhirnya pergi, sedangkan tawanan Tionghoa itu sangat berterima kasih, sehingga akhirnya ia memeluk Islam. 4. Menjadi imam di penjara. Dalam masa sekejap telah banyak orang yang datang untuk belajar agama Islam. Rumah Habib Hussein banyak dikunjungi para muridnya dan masyarakat luas. Hilir mudiknya umat yang datang membuat penguasa VOC menjadi khawatir akan mengganggu keamanan. Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok. Bangunan penjara itu juga dikenal dengan sebutan Seksi 2. Rupanya dalam tahanan Habib Hussein ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangan yang sempit, sedangkan pengikutnya ditempatkan di ruangan yang besar bersama tahanan yang lain. Polisi penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Habib Hussein menjadi imam di ruangan yang besar, memimpin sholat bersama-sama para pengikutnya. Hingga menjelang subuh masyarakat di luar pun ikut bermakmum. Akan tetapi anehnya dalam waktu yang bersamaan pula polisi penjara tersebut melihat Habib Hussein tidur nyenyak di kamar ruangan yang sempit itu, dalam keadaan tetap terkunci. Kejadian tersebut berkembang menjadi buah bibir di kalangan pemerintahan VOC. Dengan segala pertimbangan, akhirnya pemerintah Belanda meminta maaf atas penahanan tersebut. Habib Hussein beserta semua pengikutnya dibebaskan dari tahanan. 5. Sisinyo menjadi gubernur. Pada suatu hari Habib Hussein, dengan ditemani oleh seorang mualaf Tionghoa yang telah berubah nama Abdul Qadir duduk berteduh di daerah Gambir. Di saat mereka beristirahat lewatlah seorang Sinyo, anak Belanda, dan mendekat ke Habib Hussein. Dengan seketika Habib Hussein menghentakkan tangannya ke dada anak Belanda tersebut. Si Sinyo kaget dan berlari ke arah pembantunya. Dengan cepat Habib Hussein meminta temannya untuk menghampiri pembantu anak Belanda tersebut, untuk menyampaikan pesan agar disampaikan kepada majikannya, bahwa kelak anak ini akan menjadi seorang pembesar di negeri ini. Seiring berjalannya waktu, anak Belanda itu melanjutkan sekolah tinggi di negeri Belanda. Kemudian setelah lulus ia dipercaya diangkat menjadi gubernur Batavia. 6. Cara berkirim uang.
Gubernur Batavia yang pada masa kecilnya telah diramal oleh Habib Hussein bahwa kelak akan menjadi orang besar di negeri ini, ternyata memang benar adanya. Rupanya gubernur muda itu menerima wasiat dari ayahnya yang baru saja meninggal dunia. Diwasiatkan kalau memang apa yang dikatakan Habib Hussein menjadi kenyataan diminta agar ia membalas budi dan jangan melupakan jasa Habib Hussein. Akhirnya gubernur Batavia menghadiahkan beberapa karung uang kepada Habib Hussein. Uang itu diterimanya, tetapi dibuangnya ke laut. Demikian pula setiap pemberian uang berikutnya, Habib Hussein selalu menerimanya, tetapi juga dibuangnya ke laut. Gubernur yang memberi uang menjadi penasaran, dan akhirnya bertanya mengapa uang pemberiannya selalu dibuang ke laut. Dijawabnya oleh Habib Hussein, bahwa uang tersebut dikirimkan untuk ibunya ke Yaman. Gubernur itu dibuatnya penasaran. Akhirnya diperintahkan penyelam untuk mencari karung uang yang dibuang ke laut, walhasil tak satu keping uang pun diketemukan. Selanjutnya Gubernur Batavia tetap berupaya untuk membuktikan kebenaran kejadian ganjil tersebut, maka ia mengutus seorang ajudan ke negeri Yaman untuk bertemu dan menanyakan kepada ibu Habib Hussein. Sekembalinya dari Yaman, ajudan gubernur tersebut melaporkan bahwa benar adanya. Ibu Habib Hussein telah menerima sejumlah uang yang dibuang ke laut tersebut pada hari dan tanggal yang sama. 7. Kampung Luar Batang. Makam Luar Batang Gubernur Batavia sangat penuh perhatian kepada Habib Hussein. Ia menanyakan apa keinginan Habib Hussein. Jawabnya, "Saya tidak mengharapkan apapun dari Tuan." Akan tetapi gubernur itu sangat bijak. Dihadiahkanlah sebidang tanah di Kampung Baru, sebagai tempat tinggal dan peristirahatan yang terakhir. Habib Hussein meninggal pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169, atau bertepatan tanggal 27 Juni 1756 M. Sesuai dengan peraturan pada masa itu, bahwa setiap orang asing harus dikuburkan di pemakaman khusus yang terletak di Tanah Abang. Sebagaimana layaknya, jenazah Habib Hussein diusung dengan kurung batang, keranda. Ternyata sesampainya di pekuburan jenazah Habib Hussein, tidak ada dalam kurung batang. Anehnya jenazah Habib Hussein kembali berada di tempat tinggal semula. Dalam bahasa lain jenazah Habib Hussein keluar dari kurung batang, pengantar jenazah mencoba kembali mengusung jenazah Habib Hussein ke pekuburan yang dimaksud, namun demikian jenazah Habib Hussein tetap saja keluar dan kembali ke tempat tinggal semula. Akhirnya para pengantar jenazah memahami dan bersepakat untuk memakamkan jenazah Habib Hussein di tempat yang merupakan tempat rumah tinggalnya sendiri. Kemudian orang menyebutnya Kampung Baru Luar Batang, dan kini dikenal sebagai Kampung Luar Batang. Selama beberapa waktu beliau berada di Banten dan seperti kebiasaan beliau dimanapun berada selalu yang utama adalah berdakwah. Demikian juga pada saat di Banten beliau melakukan dakwah tidak kenal waktu siang dan malam. Setelah berdakwah di Banten beliau melanjutkan perjalanan dakwahnya ke Cirebon. Dalam perjalanan dakwahnya di Cirebon ini beliau Al-Imam Habib Hussein Abu Bakar Al-Aidrus menikah dengan seorang syarifah dari Al-Bin Yahya yang bernama Aminah kemudian melahirkan seorang putri yang diberi nama Fatimah. Syarifah Fatimah binti Al-Imam Habib Hussein Abu Bakar Al-Aidrus, terus kemudian dinikahkan dengan Said Toha bin Yahya, yang bergelar As-Said Tofur, juga Said Nakur seorang guru besar yang diakui ilmuwan dan kesyalihannya yang menjadi guru juga panutan sultan, para adipati dan senopati di wilayah Jawa, dan karena itu beliau diberi gelar oleh keraton dengan nama Kanjeng Raden Tumenggung Ronggo Prawiro Kusumo, sekaligus Riau, dikenal sebagai Bapak Umat di wilayah Asia Afrika karena sebelum menetap di Mataram beliau pernah tinggal di Pakistan, India dan Malaysia Penang. Dari pernikahan Said Toha bin Yahya dengan Syarifah Fatimah binti Al-Imam Habib Hussein Abu Bakar Al-Aidrus melahirkan 4 putra yaitu 1. As-Said Al-Syarif Hasan bin Toha bin Yahya dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Soemodiningrat, seorang senopati Mataram, yang dimakamkan di Semarang, terkenal juga dengan Kramat Jati. 2. As-Said Al-Syarif Hussein dengan gelar Said Kramat Gunung Tugel beliau seseorang yang menjadi panutan dan guru beberapa ulama besar pada saat itu. 3. As-Said Al-Syarif Alwi yang berdomisili di Majalengka dan mempunyai pondok pesantren serta ribuan santri. 4. Syarifah Alawiyah Aliyah yang bergelar Raden Ayu Dewi Notokusumo, nantinya menjadi istri Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sekembalinya Al-Imam Habib Hussein Abu Bakar Al-Aidrus ke daerah Sunda Kelapa yang dikenal dengan Luar Batang akhirnya beliau berdomisili di tanah yang diberikan oleh Gubernur Batavia saat itu dan meneruskan dakwah di sana sampai wafat beliau Al-Imam Habib Hussein Abu Bakar Al-Aidrus. Dan pada saat itu Said Toha dan keluarga kemudian berdomisili di daerah Depok Semarang dan bersama Adipati Semarang waktu itu, yaitu Raden Kertoboso atau Said Abdullah,
membantu perjuangan Pangeran Mangkubumi untuk mendirikan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang akhirnya dengan bantuan banyak pihak dan terutama dukungan Saitoha dan beberapa adipati berdirilah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pangeran Mangkubumi naik tahta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Setelah beberapa lama tinggal di Semarang, Saitoha kemudian tinggal lagi di Penang, dan beberapa waktu kemudian Saitoha mendengar bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono I dibuang ke Penang oleh Belanda. Mendengar hal tersebut membuat Saitoha sangat prihatin dan marah. Kemudian Saitoha membuat surat yang ditujukan kepada Thomas Stamford Raffles yang isinya agar segera mengembalikan Sri Sultan Hamengkubuwono I ke Mataram, dan apabila Sir Thomas Stamford Raffles tidak mau maka Saitoha bersama pasukannya akan mengobarkan peperangan di Asia Afrika. Sir Thomas Stamford Raffles mendengar permintaan dari Saitoha tidak punya pilihan lain, yaitu mengembalikan beliau Sri Sultan Hamengkubuwono I ke tanah Mataram. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono I sendiri meminta kepada Saitoha agar diantar oleh beliau ke tanah Mataram. Dan begitu sampai di Mataram, Saitoha dinikahkan dengan salah seorang putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono I, karena memang dari sisi usia Saitoha jauh lebih muda dari Sri Sultan Hamengkubuwono I, dan akhirnya Saitoha kembali mendiami Depok Semarang. Kemudian beliau meneruskan pondok pesantren ayahanda beliau, yaitu Said Muhammad bin Kodi bin Yahya, yang hingga akhirnya hayatnya dimakamkan di Terboyo Semarang yang terkenal dengan Kanjeng Kiai Ageng Terboyo. Sedangkan teman perjuangan beliau yaitu Kanjeng Adipati Semarang Kanjeng Adipati Terboso, atau Said Abdullah, atau lebih dikenal dengan Kiai Bustaman, dimakamkan di Breroto Semarang. Putra-putri beliau As-Said Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Yahya antara lain. Dengan istri Syarifah Aisyah binti Al-Imam Hasan bin Imam Abdullah bin Hasan Al-Idrus Mauladoh melahirkan 1. As-Said Al-Syarif Abdullah, 2. As-Said Al-Syarif Abdurrahman, 3. As-Said Al-Syarif Muhammad, 4. As-Said Al-Syarif Ahmad Al-Akbar, 5. As-Said Al-Syarif Yasin, 6. As-Said Al-Syarif Soleh Kramat Sedolaut, 7. As-Said Al-Syarif Abu Bakar, 8. Syarifah Alwiyah. Dengan istri Syarifah Fatimah binti Abu Bakar Alaidrus melahirkan 1. As-Said Al-Syarif Ali meninggal di Banten dan dimakamkan di daerah Tanara. 2. As-Said Al-Syarif yang bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Senopati Agung Wedono Lebet Soemo di Ningrat. 3. As-Said Al-Syarif Hussein. 4. As-Said Al-Syarif Alwi meninggal di Majalengka. Dengan istri Raden Ayu Dewi Notokusumo binti Sri Sultan Hamengkubuwono I melahirkan 1. As-Said Al-Syarif Hamid Abdul Hamid. 2. As-Said Al-Syarif Ahmad Assegror bergelar Raden Soemo Negoro, Raden Soemo Dirjo meninggal di Jepara. 3. Syarifah Fatimah. 4. Syarifah Aliyah bergelar Raden Ayu Panji. Putra-putra dari Saitoha selain dibina langsung oleh ayahandanya juga kemudian diberangkatkan ke sumber-sumber ilmu ke wilayah Asia Afrika khususnya Haromai, Hadramaut, Mesir dan India. Dan tidak satupun dari putra-putri beliau yang tidak menjadi alim dan semua menjadi wali kuthub. Al-Imam Habib Hussein Abu Bakar Alaidrus mempunyai istri seorang syarifah bernama Aminah keturunan bin Yahya, kemudian menurunkan satu putri bernama Fatimah yang dipersunting kerabat Prawiro Kusumo yang saat itu sedang mendapat tugas khusus dari Kerajaan Mataram untuk melihat kondisi prajurit Kerajaan Mataram yang dikirim ke Teluk Jakarta setelah melakukan pengepungan di Batavia. Setelah mereka menikah, mereka kemudian menurunkan seorang putri yang menjadi salah satu istri selir dalam Sri Sultan Hamengkubuwono II, Yang dan Raden Ayu Dewi Notokusumo. Dan setelah menjadi istri Sri Sultan Hamengkubuwono II kemudian melahirkan beberapa putri dan salah seorang putri beliau yang bernama Bendoro Raden Ayu Nitinegoro, dan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II dinikahkan dengan Habib Hasan bin Toha bin Muhammad bin Toha bin Yahya. Karena pada waktu itu Habib Hasan bin Toha bin Yahya, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Kramat Jati, merupakan panglima perang Mataram yang tiada duanya, dan tanpa tanding juga sangat setia kepada Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sehingga beliau diberi gelar Raden Tumenggung Senopati Agung Wedono Lebet Ngayogyakarta Soemo di Ningrat, dan dari keturunan Habib Hasan bin Muhammad bin Toha bin Yahya ini syiar Islam berkembang di wilayah Kerajaan Mataram, khususnya perkembangan tarikot di lingkungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan beberapa kerajaan di Tanah Jawa. Al-Imam Husain bin Abu Bakar Alaidrus wafat pada malam 17 Ramadan, akan tetapi mengapa acara haul dari beliau diperingati setiap hari Ahad di akhir bulan Syawal? Karena ini merupakan ijtima dari para ulama dan habaib yang saat itu berada di bawah pimpinan Mufti Betawi, yaitu Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Di mana para penjajah saat itu masih menguasai dan transportasi yang sangat sulit sekali serta bertepatan dengan keadaan orang-orang yang sedang berpuasa,
sehingga diputuskanlah oleh para ulama dan habaib agar pelaksanaan haul Al-Imam Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus diadakan pada akhir Ahad bulan Syawal, di mana setelah orang-orang melaksanakan silaturahim lebaranan barulah kembali berkumpul dan bersilaturahim di pusara beliau, untuk memperingati haulnya Al-Imam Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus. Inilah sekelumit tentang perjalanan dan perjuangan dari Al-Imam Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus. Semoga Allah semakin mengangkat derajat beliau dan semoga kita semua mendapatkan curahan keberkahan, rahasia-rahasia dan ilmu serta karomah dari Al-Imam Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus. Amin ya Robbal Alamin. Catatan. Pengalaman masa lampau, tersiar kabar bahwa Al-Habib Husain membuang sejumlah uang ke laut di daerah Pasar Ikan. Tidak henti-hentinya para pengunjung menyelami tempat itu. Dengan bukti nyata, mereka mendapatkannya, sedangkan pada waktu itu, untuk dapat bekerja masih sukar diperoleh. Satu-satunya mata pencaharian yang mudah dikerjakan ialah menyelam di laut. Dengan demikian, bangkitlah keramaian di kawasan kota tersebut, sehingga timbullah istilah mencari duit ke kota. Penutup. 1. Perayaan-perayaan tahunan di makam keramat luar Batang. A. Perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada minggu terakhir di bulan Rabiul Awal. B. Perayaan peringatan haulnya Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus keramat luar Batang pada minggu terakhir di bulan Syawal. C. Perayaan akhir ziarah pada bulan Syaban, yaitu pada 3 hari atau 7 hari menjelang bulan suci Ramadan. 2. Sumber riwayat ini diperoleh dari A. Narasumber. Sesepuh keluarga Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus ialah almarhumah Syarifah Muznah binti Husain Al-Aidrus, kakak kandung Al-Habib Abu Bakar bin Husain Al-Aidrus, diceritakan kembali oleh penulis, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan magfirahnya, amin. B. Diktat Sejarah Kampung Luar Batang, oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dinas Museum dan Sejarah, 1982-1983. Ketika Ayah Encep menyelesaikan pembacaan manakib ini, suasana rumah terasa sangat damai dan penuh dengan keberkahan. Ondel-ondel yang sebelumnya merasa kecewa karena tidak bisa pergi keluar Batang, sekarang merasa penuh kedamaian setelah mendengarkan riwayat hidup dan keberkahan yang ditinggalkan oleh Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus. Mereka merasa lebih dekat dengan Allah dan lebih memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari tempat yang kita tuju, tetapi dari hati yang terbuka dan penuh rasa syukur. Kakek Toro pun tersenyum dengan senang hati melihat cucu-cucunya yang kini lebih tenang dan bahagia. Hari itu menjadi salah satu momen istimewa, yang mengajarkan mereka bahwa kehidupan ini penuh dengan rahmat dan keberkahan yang tak selalu kita sadari. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini, teman-teman. Semoga kisah tentang Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dan kedamaian yang dirasakan ondel-ondel bisa memberikan kita semua inspirasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Tuliskan juga sholawat dan asal daerah kalian di kolom komentar, supaya kita bisa lebih dekat satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.